Halo teman-teman, selamat berjumpa kembali di channel ID Berbagi, channel perbaikan alat-alat elektro dan elektronik bagi pemula. Sama seperti saya teman-teman yang masih terus belajar. Teman-teman, kali ini saya dapat panggilan untuk mengecek mesin air ya teman-teman. Mesin air, jadi rumah ini, di rumah teman saya ini memakai mesin pendorong dan mesin tentunya mesin sipil untuk pengisapan air. Dan katanya di rumah air sedang tidak deras atau mengalirnya kecil. Dan saya akan mengecek apa yang menyebabkan air ini mengalir kecil. Ayo sama-sama semangat untuk belajar. Cuma Ten. Ten. Oh iya iya. Katanya airnya kecil ya? Iya. Iya teh. Iya. Air di rumah. Turun kayaknya mah ya. Oh, aliran di rumah kecil. Iya, yang di dalam. Coba saya kecil. ngecek dulu ya. Oh, di sini sulit ya. Boleh ngecek di dalam. Ya. Permisi ya. Ya. Pak, sehat Pak? Sehat, alhamdulillah. Izin pada meriksa cai. Kamar mandinya Yang teh. ini mah budgetnya kalau yang di mesin cuci kecil. Oh, nggak pakai mesin. Ini harusnya lebih gede kan pakai mesin ya harusnya. Iya. Mesin kan? Coba saya Ya, cek mesin di atas. cuci yang kecil mah. Oh gitu. Iya. Teh izin saya videokan ini ya. Oh iya. Saya biasa mesin cuci nih lagi nggak dipakein ya. Oh, ini. lagi ngisi cuman Ini, oh cuma kecil di sini ya. Iya. Lagi nyuci tapi kecil gitu. Iya. Oh, ya, coba saya ngecek di atas teh. saya matiin Coba dulu ngecek. sibelnya tadi teh. Oh iya. Tuh. Ini airnya kecil ya. Ya nggak ngalir. Salah. Oh ini udah. Oh ya, air juga kecil ya. Iya, iya. Kecil banget. Tuh. Ya udah teh, saya periksa ke atas teh. Ya. Kita periksa dulu ke atas ya teman-teman ya. Periksa air. Ini teman-teman. Kita periksa dulu. Jadi ini toren nggak ada air teman-teman ya. Ini toren fix tidak ada air, maka air pun kecil ke bawah teman-teman. Jadi penyebab dari air tidak ada ini bukannya mesinnya tidak hidup, tapi memang torennya tidak ada air. Saya coba tarik pelampungnya ini teman-teman. Saya tarik pelampungnya dan switchnya berbunyi ya. Ini berbunyi. Switchnya ini berfungsi, bunyi, tapi air tidak mengalir karena memang mesin dimatikan di bawah. Saya akan coba hidupkan mesinnya lagi teman-teman ya. Setelah saya coba cetrekan tadi, cetrekan itu apa? Saya coba naik turunkan switchnya ini. Nah sekarang setelah sudah hidup, saya akan pastikan lagi untuk menghidupkan mesin di bawah. Apakah sudah bisa mengalir airnya? Saya akan cek lagi ke bawah teman-teman ya. Kita cek mesin sibelnya teman-teman ya. Saya akan hidupkan. Ya sudah hidup teman-teman. Saklar sudah hidup. Dan ini tidak masalah. Saklar sudah hidup teman-teman ya. Saya akan cek air di atas apakah mengalir atau tidak ya. Oke. Ini ke atas. Teman-teman kita periksa panel sibelnya teman-teman. Saya akan buka dulu. Teman-teman, jadi ini akan arus yang lari ke otomatisnya teman-teman ya. Saya akan ukur. Jadi tegangan sudah masuk dari listrik teman-teman. Ini jalan listrik sudah masuk ya. Ini jalan listrik masuk, artinya tegangan yang ke sini sudah keluar nih teman-teman, dan dia akan melalui switch, kemudian switchnya akan masuk ke sini teman-teman arusnya. Dan saya akan ukur tegangan apakah ada tegangan masuknya teman-teman ya. Kita coba ukur. Dan ini teman-teman, saya sudah menyiapkan multitester dan saya akan ukur tegangan masuknya. Saya on-kan dulu teman-teman. Kita on-kan dulu ya. Sudah menyala kan? Baru kita ukur teman-teman.
salah satu dari setelah output ini ada netralnya juga di sini, dan kita ukur teman-teman ya. Jadi arus yang masuk ini teman-teman ya dari listrik ini masuk ke otomatisnya dulu. Setelah sampai otomatis baru dia keluar lagi. Setelah masuk otomatis keluar lagi. Nah ini ke sini teman-teman. Ini pasanya teman. Tentu kita mengukurnya sama netral ya teman-teman ya. Kita ukur kalau teman-teman menggunakan multitester. Akan mengukur sama netralnya teman-teman. Maaf ini agak sulit pegang multitesternya. Saya geserkan dulu ini. Ya oke. Dan sekarang kita ukur. Teman-teman, apakah keluar tegangan 220? Keluar teman-teman ya, tegangan 220 keluar, artinya tegangan sudah masuk 220. Dan ini yang ke sibelnya teman-teman. Sibelnya ini kita ukur semua tegangan dari netral ke hitam atau netral ke kabel ini teman-teman, ke kabel coklatnya. Artinya switchnya bagus ya teman-teman, switchnya berfungsi bagus. Sekarang saya akan ukur dari ketiga kabel ini teman-teman. Ketiga kabel dari sibel ini teman-teman, sibel biru ini ada kabelnya 3, 1, 2, 3. Kita ukur semuanya harus ada arus atau harus ada tegangan 220 nya teman-teman ya. Kita ukur hitam dan biru ya, keluar 225. Kemudian hitam dan coklat ya, keluar juga, artinya bagus teman-teman ya. Kalau sudah begini berarti sibelnya bisa dipastikan sibelnya mati teman-teman, sibelnya tidak hidup teman-teman ya. Nah ini kemungkinan sibel tidak hidup teman-teman, karena arus sudah masuk tapi air tidak ada. Air sudah masuk, arus sudah masuk teman-teman ya, tapi mesin juga tidak hidup. Itu teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan untuk meriksa sibel teman-teman. Mesin sibelnya di sini ya teman-teman. Saya akan dengarkan dulu. Maaf ya. Saya akan mendengarkan getarannya dulu teman-teman. Di mesin tidak ada getaran sekali ini teman-teman. Terus sementara permasalahan di sibel ya teman-teman. Saya belum bisa memastikan kalau harus angkat sibel untuk mengetahui apakah sambungan kabel dalamnya putus atau sibelnya mati teman-teman ya. Yuk ikuti terus ya teman-teman. Saya akan lakukan pengukuran angkat sibel. Ini pengukuran sibel akan saya lakukan dulu untuk mengukur spool dari sibelnya teman-teman ya, putus atau kenapa teman-teman ya. Saya akan periksa dulu ini. Saya akan lepaskan saja untuk saya ukur satu-satu teman-teman ya. Ya, sudah lepas. Lepaskan dua kabel saja, yang kapasitor sama netralnya. Ya. Dan sekarang saya ukur antara kabel hitam dan kabel birunya teman-teman. Ini teman-teman ya. Saya akan ukur kabel biru dan kabel hitamnya. Nah ini biru dan itu hitamnya teman-teman di sana, yang nempel di soket itu teman. Ya, dan tester menunjukkan angka teman-teman ya, 32 ohm. Sekitar 32 ohm teman-teman, atau 30 ohm. Kemudian hitam terhadap coklat atau yang kapasitornya teman-teman, atau ini bisa dikatakan startingnya.
Saya ulang lagi, biru terhadap hitam 30 ohm, dan starting terhadap hitam harus ada sekitar mendekati 30 ohm teman. Dan ini mega ya teman-teman ya, ini mega artinya putus teman-teman ya. Saya bisa pastikan ini putus. Nah, ini teman-teman, sekitar 1,6 mega artinya putus ya teman-teman. Di bawah sana ada yang putus, entah kabel atau sibelnya teman-teman ya. Ini mesti harus diangkat karena hari sudah sore juga teman-teman, tidak mungkin saya angkat sekarang. Saya akan lanjutkan besok untuk pengangkatan mesin ini teman-teman ya, untuk mengecek apakah sibelnya yang putus atau kabel sambungannya yang putus teman-teman ya. Oke, gitu teman-teman ya untuk sementara. Yang coklat, yang itu startingnya Pak. Ini yang coklat yang satu. Startingnya putus. Tapi di atas ketemu putusnya Pak, di atas. Di atas. Ada sambungan di atas juga. Oh, di sini ada. Oh, ya udah Pak. Gini aja Pak, nggak usah disusur itu. Terus Enggak, Pak. udah gitu sambungannya beda kabelnya. Tuh. Ntar Pak. Ini kan hitam biru merah. Ini kan ini orsinilnya. Iya Pak. Ini orsinil ini. Bawaan dari pabrik. Saya ambil tes. Biru, Bapak punya merah, abu. punya tester nggak Pak? Biar nggak usah digali lagi. Bapak punya tester nggak? Multi tester? Nggak punya? Ayo, saya ambil dulu. Bisa di dalam udah nggak putus Pak. Makanya mau disasar dulu, mau diangkat Nggak usah disasar, saya pakai tester aja ketahuan. Bentar, Pak. Tadi saya udah ukur arus semua lancar Pak, semua. Arus sudah normal. Cuman sampai ke sini yang bermasalah. Ini nih yang bermasalah apa nih? Yang coklat yang Yang putus, ini Pak. nih, yang coklat. Yang coklat putus. Ini yang sakit. Cuman kan kalau bener tadi ada sambungan di atas, mudah-mudahan yang di atas saja yang bermasalah. Kalau yang di atas sudah yang ini bermasalah, tadi, ya sudah. yang itu yang hancur. Kalau di atas udah. Oh, udah nyambung Pak. Nyambung? Udah bagus. Oke. Udah bagus ini Pak. Oh, jadi cuma putus di situ aja, udah aman Pak. Udah Ini yang biru. pasang langsung, nggak usah. Nggak perlu ke bawah lagi, udah aman. Saya tadi nggak meriksa di sini ada sambungan ya, nggak. Aman ya? Aman udah. Ini sambung langsung ke atas ini. Ya udah. Udah bagus, aman berarti. Saya nggak lihat kalau di atas ada sambungan. Tadi kalau ada, maka saya pikir sambungan di bawah. Dari atas. Ini takutnya di Ternyata sini atas. Pak. Kita di sini aja, Emang coba di sini. kan sibel itu jarang rusak. Ya udah itu aja. Tadi saya nggak ngelihat ada sama pakai bungkus apa sih Pak? Isolasi hitam. Isolasi hitam. Oh, nggak ngelihat. Tolong nyalakan lampu. Kalau tadi saya lihat langsung saya tangani tadi, nggak kelihatan. Saya coba di sini dulu Pak. Ya, udah, takutnya udah, kabel udah. yang ini. Enggak, udah bagus Pak. Ini bagus nggak? Bagus. Yang ini? Bagus. Ini apa yang terjadi lagi? Gini aja. Coba dibelah dulu Pak. Saya pakai ini ya. Iya, itu betul. Oke, aman Pak. Kabel sudah aman. Aman Pak Dik? Aman sudah, bagus. Kita tester di sini aja dulu. Langsung sambung saja. Nanti dulu Pak Dik, cek dulu, jangan dulu di paten. Kita cek dulu. Sudah jaminan Pak. Sudah Pak Dik? Bersih nama. Udah Pak. Oke. Udah nggak ada yang masalah. Oke, siap. Nggak ada. Ada? Nggak ada. Coba Pak Dik mati itu ya knopnya, matiin. Nyalain lagi Pak Dik. Nggak ada Pak, macet. Nggak ada? Macet motor. Getar nggak? Nggak ada. Motor macet. Kalau getar putus juga Pak, mesin ini mau macet. Oh ya, angkat. Teman-teman, kita angkat sibel ya. Sibel yang tadi mati. Ini mau diangkat. Ini ada gunanya. Saya aja Pak. Ini mah kecil Pak Dik. Iya. 34. Iya. Mau pakai sok. Nih teman-teman, jadi pipanya tidak pakai soket ya. Udah biarin. Dipotong aja, dipotong. Udah, buka. Ini mesin. Nah, perendamannya selente sama sini.
Ya, teman-teman, mesin sudah diangkat ya. Tinggal kita cek langsung tegangan di mesinnya. Nah, teman-teman, jadi ada sambungan yang di bawah itu yang saya bilang tadi. Jadi kemungkinan bocor sehingga kabelnya jadi putus atau berkarat seperti korosi begitu. Tapi kita nggak usah nebak-nebak, nanti kita tunggu saja, kita cek. Tembus, udah. Tembus ya, basah. Air, basah. Ya. Ya sudah, kalau udah basah putus, bisa putus kabel. Iyalah, panas. Ketemu air. Iya. Untung gak ngebody. Iya, merembes Nak. Tuh. Iya. Ya. Iya, basah. Basah sampai ke dalam. Nah, kita tes teman-teman ya. Pakai kontrol box yang di atas saja. Tes mesin yang barusan diangkat. Semoga masih bagus. Kalau masih bagus tinggal ganti kabel saja. Ya. Punten colokin, Hidup. Tuh, mesin bagus. Mesin lo nggak ada yang rusak. Ya, Bandel mesin. kita bongkar sekalian. Berarti kabel ini mah Kabelnya ayahnya beli itu. kabel. Terus sekalian mesinnya orang bongkar bersih. Mesin pun udah lemah. Kurang kencang. Kurang kencang. Beda sama yang itu coba. Mungkin Cabut mungkin kotor mungkin. Iya, foto. Teman-teman, karena mesin ini masih hidup, karena sudah diangkat juga, jadi langsung kita bersihkan juga ya, biar nanti mesin lebih ringan lagi. Sedang melakukan pembukaan untuk membuka impellernya yang di dalam. Teman-teman, kita coba ya menghidupkan untuk di sana. Coba. Hidup Pak, aman, bagus Pak, lumayan bertenaga nih, mesin masih bagus. Bagus mesin. Ya, cuman kotor. Mesin masih bagus ya teman-teman ya. Masih bertenaga mesin. Cuman berat bunyi. sedikit terus. Aku hebat semua ya. Tapi aman yang kesini kabel. Mesin masih bagus. Tinggal kita ganti kabelnya aja teman-teman. Kabel yang bermasalah sambil kita air pakai ember. cuci sekarang ya. Mau pembongkaran jadi Udah. setelah pembongkaran kalau Emeran dek. Emeran dek punten dek. Ambil embernya di kamar mandi di Bongkar. sate. bagian dalamnya teman-teman. Nyalain dulu ini teh. Bohol tanggana, bohol emberna. Buat apa? Bapak tadi lap. Mana? Dilap Teman udah dibuka ya. Dan ini Kan itu mah. Dek punten dek embernya sini. dinamo ringan teman-teman ya. Dinamo ringan. Ada air sekitar. sabun. Buang. Jangan buang nanti jangan ada sabun. Nah, sekarang dibersihkan Buat oleh apa, Mon? Buat pipa, kipas, Mon. kipas pengisapnya atau impellernya. Teman-teman, karena kabel masih bagus, kita lakukan coba pengetesan lagi ya. Setelah pompa naik ke atas, kabel yang tadinya dicelup ini mudah-mudahan karena bocor itu, oh ya Pak, tadi karena bocor air Pak, jadi bukan kabel putus, karena bocor air dia konslet, dia tegangan turun Pak, sehingga mesin Iya, tidak benar, bisa hidup. bisa jadi. Bisa jadi begitu karena tadi bocor teman-teman ya, dari sambungan bawah tadi yang dekat mesin sibelnya itu berair. Mana? Ini kabel. Kalau ini hidup Pak ya sudah, tadi basah Pak, bener saya lupa itu basah. Jadi induksi ya. Terjadi induksi. Jadi dia ada loncatan arus. Oh iya. Tah hidup Pak, ya hidup berarti Berarti induksi ya. tadi. induksi. Jangan- Kabel nggak usah, jangan, nggak bagus, udah bagus, kuat deh itu, tenaga masih full. Sudah pasang balik lagi. Kita perlu beli kabel teman-teman, aman ya. Jadi terjadi induksi sehingga arus tegangannya turun teman-teman. Jadi mungkin tadinya 220 atau 100, tadi 226 bisa jadi turun sampai 100 volt atau bahkan bisa kurang dari itu teman-teman. Induksi deh. Jadi kita akan pasang kembali dengan kabel yang ada ya teman-teman. Itu kabel apa itu tuh? Yang dipasang tua. Mana? Itu Ini ground ini ground yang tuh body body. biar nggak kesetrum. Kalau ada setrum dia langsung banting. Udah aman, alhamdulillah. Bersih-bersih. Karat. Mantap deh. Dah baru
Sekarang kabel. Dia minta air Mesin lagi, sudah bersih lagi teman-teman. Tambahin. Ada. Dan kita tunggu untuk pemasangan sebentar lagi teman-teman ya. Setelah kita bersihkan kabel-kabel juga mumpung diangkat, jadi kita cuci semuanya. Setelah itu baru kita instalasi kembali dan pasangkan kembali, dan pipa-pipa ini nanti akan dipasang soket berat dalam dan berat luar agar mudah ketika ada maintenance, mempermudah kita untuk mencabut-cabutnya ya teman-teman ya. Karena kalau disambung langsung begini akhirnya harus dipotong-potong terus teman-teman. Mesin bermerek German Style ya teman-teman, mereknya. Jagung rebus, jagung rebus, jagung rebus, jagung jagung. Kencang besar pecahnya, mantap. Nah sekarang mau dites Pak. Tes dulu, Pak. Tes dulu ya sebelum masukkan lagi dengan kabel yang lama. Oh, kabel itu dulu pakai kontrol box aja dulu teman-teman, yang pendek. Nggak langsung kabel yang panjang Pak? Ini juga boleh. Nggak langsung ke kontrol box. Kabel yang panjang tadi kita coba langsung Pak. Nggak usah aja. Nggak usah ya, Ini aja di sini. udah pasti kan? Udah pasti tadi udah nyala. Ya udah kontrol box itu aja Pak. Bisa tapi Dek, punten Dek, stay di situ Dek. Teman-teman kita tes ya. Mangga. Oh iya. So, sip. Ntar Dek. Jok Dek. Kita tes ya teman-teman, menggunakan panel box yang di atas sana. Nah sekarang dicoba. Nah Kencang sekarang. masih normal ya, masih normal, Sip. normal banget mesin itu. Aman. Sebut Dek. Oke mantap. Pemasangan teman-teman ya, pemasangan kabel yang nanti kita langsung cor ke dalam pipa menggunakan resin. Jadi kita masukkan. Ternyata Bapak hebat juga Apa? instalasi mesin sibel. Sudah sering menangani. Kalau sudah menangani beberapa kali itu kelihatan, Pak. Kayak di suka dilebih-lebihin. Biasa-biasa aja kayak di. Tuh kan sudah tahu diukur-ukur. Gitu teman-teman ya, diukur dulu panjang kabel Motor di bawah ini. dari 3 kabel itu. Sebaiknya teman-teman jangan bikin sama panjang ya, harus berbeda panjangnya. Ada 3 kabel berarti ada 3 perbedaan panjangnya supaya nanti ketika diisolasi dia langsing teman-teman, tidak terlalu besar, dan kondisi pengupasan kabel juga tidak berdekatan, mudah untuk konslet. Oke teman-teman, setelah isolasian selesai dan kita siap lakukan untuk pengecoran resin ya teman-teman. Dimasukkan dalam pipa kurang lebih panjang 20 cm. Sesuaikan saja teman-teman, kalau sambungan teman-teman panjang 30 cm ya sesuaikan saja pipanya ya. Kebetulan ini dengan 20 cm saja pipa sudah terbenam ya teman, sambungan isolasinya udah di dalam. Jadi sudah aman, tinggal kita cor saja teman-teman. Buat yang keras ini mereknya area keras. tuh aku informasi saya di sini tuh. Mulai dari gambar pembentuk ke bawah terus dicek kamera ke bawah. Ada tombol gitu. Tuh dicek pakai kamera. Satu tuh pakai kamera dicek ke bawah.
Kencang juga tuh naik listrik langsung buat. Pipis gitu. Ini kan Sip. Sedikit. Di batuan. kedalaman 70 meter. Pak dipenet aja Pak, dipendekin. Tuh saya di dia. Baju ini. Berarti juga berapa perahu ya? Saya dicai itu kan cai nama. Kurang panjang pipanya Pak. Sedikit. Aduh, Bagus ya. nggak bisa dirada dipendekin gitunya. Si kabel dalamnya dipenet biar gulung aja Pak. Jadi di Udah aman. 3 meter 4 meter. Tinggal komponen kita ini. udah tenggelam tapi Pak si sambungannya. Udah. Nah, ini teman-temannya pencampuran resin dan katalis sudah dimasukkan. Jadi keras. Mod. Iya sih. Jadi sengaja dimasukkan ke botol, satu botol, dan nanti dikocok teman-temannya. Itu katalisnya sudah dicampurkan. Katalis yang berbotol kecil ini teman-temannya, isinya katalis campuran untuk pengeras dari resinnya. Tegangannya kan gitu. Kayak bahasa. Tiga nama kompresor yang nyimpen deh. Berarti kalau pakai yang itu didorong gitu ke bawah. Nyimpen. Itu kan nyimpen. Ya pede. Ya, Bor kompresor tuh niup ya? iya niup. Niup. Putarnya kencang kalau niup. Kami sama tanah-tanah juga ke bawah gitu. Nyampe niup maksudnya. Niup si bor namanya muter. Oh, apa? Ya teman-teman, kalau dirasa sudah tercampur dengan baik, Bawah itu. karena resin ini tidak bisa ditahan lama-lama, teman-teman akan cepat mengeras. Dan sekarang kita sudah melakukan pengisian ya. Iya, isi secukupnya sampai penuh. Usahakan kabelnya di tengah ya teman-teman ya, jadi benar-benar tertutup oleh cor. Aduh, kuat asal jangan kena panas ya. Kalau kena panas dia tetap lembek lagi. Udahan. Mod perhiasan-perhiasan yang pakai resin. Iya. Pernak-pernik dan perhiasan. Nah, pernik, ada yang belalang taruh dalam, siput di dalam, resin. Kalau tangki motor kurang berarti kurang efisien. Pakai karbon lah. Oh, Pakai cetakan. kalau tangki motor nggak kuat, kena bensin kalah. Itu Dari luarnya dikasih karbon. ya pakai karbon. Karbon dioksida. Kalau buat body motor, cover motor bisa. Kayaknya rada lama. Ini yang berapa menit ya? Nggak tahu. 5 menitan, 10 menit. Biasa kalau kurang udara agak lama. Udah aman itu. Tinggal kita tunggu ya teman-teman. Cocok berarti buat kamu. Isi. Teman-teman, ciri-ciri resin sudah mau kering biasanya panas ya. Dek, siap dek. Ayo. Mau dek. Teman-teman, kita siap untuk pemasangan atau penurunan ini ya, mesin sibel. Sekarang kita pakai berat. Jadi yang pipanya harusnya satuin ya. Terus dek. Terus. Oh. Nah, penurunkan pipa mesin.
Oke teman-teman, kita cek. Kita tes teman-teman ya. Nanti kedalaman air terendamnya sekitar 3 meter ya, Bang. 3 meter ukurannya. Kita tes. Kok bisa nggak nyemplung itu? Diikat ada talinya. Disihir gitu. Ada talinya. Sihir ya. Nggak ada karung beras ya. Buat apa, Pak Edi? Nutup ini biar kalau air nggak muncratnya. Pakai lap aja. Bisa ya. Pakai lap aja tadi. Oh, ini Nanti pakai lap. kasih ini terus kasih. Nah, ada lap deh. Ah iya. Sama segitu loh. Lamun nyebur itu kena pohon, udahan ya masuk solokan. Apa? Pohon. Enggak, aku motor. Nggak nyampe. Enggak tahu sih. Nggak nyampe paling sampai situ. Ya coba aja kali. Nih, Pak Edi. Tuh. 1, 2, 3. Tuh. Langsung. Sekarang Geong. langsung kan tadi mah nggak ada ugat-ugat. Nah, ya teman-teman sebentar lagi air. Nah, udah makin berat. Air akan naik. Ini. Nah, teman-teman. Keluar ya. Orang gak kena pohon juga. Jauh lah kalau dari pohon. Alhamdulillah. Air itu segini. Segini depan lah. Segini. Ah, kering. Matiin deh. Turun dia. Jadi segini turun dia. Bisa turunnya 3 meter. Permukaan dalam. Permukaannya dalam. Berarti benar Sudah turun sebatang 3 meter. rendemnya. Cabut deh. Kok cuma langsung ke tangan teh lemes. Oh, dah tuh di pasar mah ada iya atuh kamu. Kerumunan naonnya lampu Pak, punten Pak kesanain Pak, ada kesanain. Nah, ini berat ke kabel. Bunyi mesinnya juga tuh pas-pasan. Jerowok tuh mesinnya. Tapi nggak naik, Pak Edi. Cing tadi punten ditekan tadi nyemurnya segimana? Tenaganya gede nggak? Nah, cair. kurang gitu. Kurang kok. Bukan kecil bisa kena lama. Pak Edi itu kopi saya masih diminum loh. Jangan disatuin sama air sumur, Pak Edi. Paling tadi sakit Lumayan ini mah, tenaga ini, ada tenaga. Masih enak tadi kalau Dia tuh kayak gini. Ini kalau dikejar Aduh, kamu ini nggak sampai jalan. kepake. Aduh. Kalau pajak itu sampai jalan berarti masih kuat tenaganya. Deh matiin dulu deh. Oke. Dia udah tengenahin, Mission sukses. Tapi udah bagus nih Pak. udah bagus, Udah cuman matang. tinggal keluarin. Nah. Udah semakin beres ya. Makin bersih lah. Pertama mah awal mah Udah kerok kan itu. Geser. dinding-dindingnya kan habis. Dindingnya komen. Aman, tapi apa air mah? Masih aman. Aman. Bayar cek kan. Yang penting mah aman weh. Helah. Sama ini. Mati. Wah, tekor juga ya. Oh. Wow, isinya perlu tambah. Ada nggak? Jadi dia tekor-tekor. Dari lagi. Jadi Ini belum ketemu permukaan. Ya, tengkak. Ada tekor. Jadi gini. Tekor nih. Jadi kia ya gitu. Ini airnya turun. Ya, begini Coba lah. itu pindah terus batang. Gimana ngomong? Nah, kabelnya pakai apa? Mending beli atau di Jam berapa sekarang? masih bangun. Kor air guys. Saya mau nambahkan untuk 1 lenter lagi ya teman-teman ya. Ini karena tekor airnya, kami coba untuk menambah 1 pipa lagi untuk masukkan. Semoga masih bisa ya teman-teman. Ini coba menyambung kabelnya dulu. Setelah itu baru kita akan sambungkan pipanya untuk dimasukkan lagi, tambah 1 lenter. Kita sambung lagi teman-teman ya, 1 lenter. Biar apa? Biar afdol, biar lebih dalam. Terus. Karena permukaan airnya sudah Udah tadi. gampang meluncur. Tapi borannya nyampe emang mah. Semoga Boran. Makanya kalau 8 mudah-mudahan liter harusnya bisa. Oh masih. kalau 8 batang ini
Masuk. Aduh, selesai, Bang. Belum. Masuk. Ini rempet dulu. Wah, masuk. Alhamdulillah, masuk. Ada. Masuk. Aman nih, berarti di bawahnya air Mudah-mudahan semua. ini masuk nih, kalau ini masuk aman udah. Ya, ini bisa masuk aja udah. Aman udah. Aman. Terus airnya kenceng aja udah. Masuk Pak Eko datang kayak. Udah. Masuk. Cukup nggak mau Pak? Apanya? Kapalnya. Pas berarti. Alhamdulillah, Pak. Punten Pak Edi ditahan dulu ya. Oh iya. Masuk bener bisa. Wah, bener nih bisa udah. Kok yang pede nggak masuk ya? Mungkin saya udah tambah selente ya. Saya minta sih dari awal dulu apa dalam Sip. Oh, ini juga saya udah minta. Nah. Masuk Wah, alhamdulillah bisa masih tuh. Wah, bisa ini. Udah aman. Angkat dulu kok punten teman. Aman ya. Aman ya teman-teman. Udah bisa masuk suatu lente artinya ada harapannya. Bismillahirrahmanirrahim. Siap, action. Us. Masih. Semoganya. Wah, ini hebat mau bisa turun selente. Keren. Pernah berat ini langsung turun. Masih kencang, Pak. Masih kencang. Berarti bisa. Masih ini. Oh, segini masih dalam. Nggak perlu ganti listrik. Masih tetap, masih stabil. ini udah 5 menit Pak Edi. Iya, udah stabil. Menit Pak. Udah 5 menit. Stabil. Apaan di 30? Udah, di sini stabil ya. Nah teman-teman, sudah stabil di 30 meter ya teman-teman. Permukaan air kayaknya udah di 30 meteran. Karena pipa tadi yang masuk itu sudah 7,5 lente. Dan permukaan air sudah pas di situ kayaknya teman-teman ya. Mesin ini juga kan tekor. Dengan mesin segini udah cukup berhasil ya teman-teman. Tinggal pemasangan instalasi ke atas tandon lagi. Jadi selain memang permasalahannya kabel, permukaan air juga turun ya teman-teman. Jadi kompleks. Lengkap sudah. Jadi lengkap sudah spesial. Cuman telurnya dipisah. Gak ada yang disatuin. Pak Edi. Bercanda ya teman-teman ya. Bye. Baiklah teman-teman, itu tadi sedikit informasi yang bisa saya bagikan tentang perbaikan mesin air sibel yang bermasalah di kabelnya, kemudian terus pipa harus dipanjangkan karena permukaan air sudah turun. Semoga sedikit informasi yang saya bagikan ada manfaatnya teman-teman. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan teman-teman di channel Edi Berbagi, channel perbaikan alat-alat elektro dan elektronik bagi pemula sama seperti saya teman-teman yang masih terus belajar, tidak ada berhentinya teman-teman. Sampai jumpa lagi dan terima kasih, bye-bye.